Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai dari Liga 1 keras bos. Ada 12 pelatih berguguran karena gagal penuhi ekspektasi. Dari Liga 1 2022-2023 telah memasuki putaran kedua. Satu di antara hal menarik yang bisa disimak adalah betapa banyaknya pelatih yang berguguran alias dipecat oleh klubnya. Sebagai informasi tambahan, hingga berita ini turun ada dua pelatih lokal yang nasibnya masih aman. Mereka adalah Aji Santoso, Persebaya, dan Seto Nurdiantoro, PSS. Kedua tim, menariknya, terseok-seok pada awal dari Liga 1. Akan tetapi, tim yang ditanganinya mampu bangkit, terutama pada putaran kedua. Persebaya Surabaya misalnya, mencatatkan 5 kemenangan plus 3 hasil imbang dari 8 pertandingan. Itu artinya, tim berjulukan Bajul Ijo tersebut belum tersentuh kekalahan. Sementara PSS Sleman, meski ditekuk Persib Bandung, Minggu, 5 Februari 2023, membukukan 3 kemenangan beruntun sebelumnya. Catatan tersebut menumbuhkan kepercayaan manajemen klub pasca kekalahan telak 0-4 dari PSM Makassar pertengahan Januari silam. Aji Santoso dan Seto Nurdiantoro boleh merasa beruntung masih bisa bertahan di BRI Liga 1. Tetapi bagi 12 pelatih ini, mereka harus menyudahi masa kerjanya seusai dipecat. Robert Alberts dan Javier Rocha korban pertama. Robert Alberts menjadi pelatih pertama yang harus meletakkan jabatannya. Juru taktik asal Belanda itu mundur setelah gagal mempersembahkan kemenangan hingga pekan ketiga BRI Liga 1 2022-2023. Robert Alberts menelan 2 kekalahan dan 1 hasil imbang bersama Persib Bandung. Tim Pangeran Biru bahkan dibantai Madura United dan Borneo FC dengan skor 1-3 dan 1-4. Robert Alberts menukangi Persib Bandung sejak 3 Mei 2019. Sebelum mundur 10 Agustus lalu, dia sudah memimpin dalam 86 laga resmi dengan 43 kemenangan, 18 kali kalah dan sisanya imbang. Beberapa hari setelah kepergian Robert Alberts, giliran Javier Rocha yang meninggalkan Persik Kediri. Juru taktik asal Chili tersebut mundur setelah gagal mempersembahkan kemenangan untuk tim Macan Putih. Sama dengan Robert Alberts, Javier Rocha menelan 2 kekalahan bersama Persik dan 1 kali meraih hasil imbang. Dia hanya mempersembahkan 1 poin dari 3 pertandingan. Javier Rocha menangani Persik Kediri sejak 11 November 2021. Dia sempat mengangkat performa tim Macan Putih musim lalu dan menyelamatkannya dari degradasi. Saat ini, Rocha bisa bernapas lega karena diangkat menjadi pelatih Arema FC, tim yang sebelumnya memecat Eduardo Almeida. Sayang, performa tim berjulukan Singo Edan ini sedang terpuruk dalam 5 laga terakhirnya. Akankah ia kembali dipecat? Dua tim Jawa Tengah kehilangan kesabaran. Jackson F. Thiago sebenarnya masih mempersembahkan 1 kemenangan untuk Persis Solo. Akan tetapi, juru taktik asal Brasil itu memutuskan untuk mundur dari posisi pelatih kepala. Jackson juga mengalami kesulitan bersama Persis Solo dalam 4 laga awal BRI Liga 1. Mereka baru meraih kemenangan pada pekan kelima dengan menumbangkan Bayangkara FC. Jackson menukangi Persis Solo sejak November 2021 dan mengantarkan tim tersebut promosi ke Liga 1. Laskar Sambernyawa juga menjuarai Liga 2 2021. Tim Jawa Tengah lainnya, PSIS Semarang, juga memutuskan untuk memberhentikan Sergio Alexander dari posisi pelatih kepala. Langkah itu diambil setelah Laskar Mahesa Jenar kalah dari Persebaya Surabaya. Sergio dinilai gagal memenuhi ekspektasi manajemen. Juru taktik asal Brasil tersebut baru mempersembahkan 2 kemenangan dari 6 pertandingan di BRI Liga 1 2022-2023. Sebelum Sergio dipecat, sempat ada tuntutan dari supporter kepada manajemen. Mereka bahkan mengadang rombongan tim ketika hendak meninggalkan Stadion Gelora Bung Tomo. Bak petir di siang bolong. Persikabo 1973 mengambil kebijakan bak petir di siang bolong. Tim berjuluk Laskar Pajajaran itu memutuskan berpisah dengan Jajang Nurjaman di paruh musim BRI Liga 1 2022-2023. Jajang Nurjaman tidak akan melatih Persikabo 1973 lagi pada putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023. Namun, Laskar Pajajaran tidak mengungkapkan penyebab perceraian dengan pelatih yang akrab disapa Janur itu. Janur baru menangani Persikabo 1973 sejak awal musim ini.
Laskar Pajajaran sempat berada di papan atas dalam beberapa pekan awal BRI Liga 1 2022-2023. Sekarang, posisi Persikabo 1973 pun terbilang lumayan bagus. Laskar Pajajaran mampu bertengger di peringkat ke-9 dengan mengantungi 23 poin dari 17 partai. Dari 17 penampilan itu, Persikabo mendulang 6 kemenangan, 5 kali seri, dan 6 kali kalah. Suatu torehan yang cukup memuaskan bagi Laskar Pajajaran yang bermodalkan skuad seadanya. Janur adalah nahoda yang telah malang melintang di Liga Indonesia. Juru taktik berusia 63 tahun itu pernah membawa Persib Bandung juara Indonesia Super League, ISL, pada 2014. Gagal memberikan kejutan. Skuad Rans Nusantara FC mengambil sikap tegas usai tim meraih hasil buruk belakangan ini di ajang BRI Liga 1 2022-2023. Hari Rabu, 1 Februari 2023, Rans Nusantara FC secara resmi mengumumkan tidak lagi bekerja sama dengan Rahmat Darmawan sebagai pelatih. Dengan berakhirnya kontrak kerja dengan Coach Rahmat Darmawan, maka berakhir juga kerja sama Rans Nusantara FC dengan beliau, tulis akun Instagram Rans Nusantara. Terima kasih atas pelajaran dan menjadi sumber dukungan untuk pemain Rans Nusantara FC. Semoga yang terbaik selalu menyertai kemanapun coach melangkah, lanjut keterangan itu. Sebagai pengganti Rahmat Darmawan, Rans Nusantara langsung bergerak cepat menunjuk penggantinya. Tim yang dipunyai Raffi Ahmad ini menunjuk sosok juru taktik asal Brasil, Rodrigo Santana. Mantan pelatih interim Atletico Mineiro di kasta tertinggi Liga Brasil itu terikat kontrak sampai BRI Liga 1 musim ini rampung. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.